warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Ade Suherman, adalah seorang guru PAI di SD Negeri 2 Sukajadi, Kecamatan Sangkarangan. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 BIP 1 di LPTK UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan NIM 255060295. Pada hari ini Senin tanggal 19 Mei tahun 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 2 Sukajadi pada kelas 6 dengan materi peduli lingkungan. Berikut ini adalah kinerja saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasa karena kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum itu kita untuk ke pembelajaran selanjutnya Bapak, kita akan melaksanakan doa dulu sebelum kita ke pembelajaran. Untuk ketua kelas silakan ke depan untuk memimpin doanya. Ya, Laila silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Kira-kira teman kalian coba tengok kiri kanannya, ada yang ke sekolah nggak? Ada. Siapa yang ke sekolah hari ini? Fadila, Adrian dan Reva, ya. Fadila, kenapa Fadila? Bajunya belum dicuci, Pak. Oh, alasannya bajunya belum dicuci. Oh, karena sakit. Terus Adrian kenapa? Dia tidak ada keterangan. Tidak ada keterangan, berarti alfa ya. Iya. Nah, berarti pada hari ini alhamdulillah yang masuk ya kita pada dikasih kesehatan yang baik. Nah, sebelum kita ke pembelajaran, kita sebagai bangsa Indonesia kita harus merasa dan menghormati dan rasa simpatik yang untuk patriotisme kita untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, lagu nasional Indonesia Raya. Silakan siapa yang ke depan untuk dirijennya untuk memimpin lagunya. Ayo. Kita langsung aja ya. Indonesia Raya. Kita langsung jawab. Hiduplah Indonesia. Bentar dulu, semuanya berdiri dulu, berdiri. Mari. Hiduplah Indonesia. Indonesia. Di sana aku berdiri.
kita membacakan surat-surat pendek. Itu surat pendek Anas ya. Ayo semuanya bismillah. Memberikan sebagian harta yang kita miliki kepada orang yang lebih membutuhkan. Di antaranya siapa aja yang bisa? Fakir miskin, ambil zakat, orang yang menerima zakat. Oke, kita sebelum ke sana kita ke pelajaran yang akan kita pelajari, yaitu tentang peduli lingkungan ya. Kita ke tujuan pembelajarannya. Nah, untuk sekarang kita ke peduli lingkungan. Kenapa kita harus peduli lingkungan? Apa itu? Peduli lingkungan? Karena lingkungan adalah merupakan tempat tinggal dan berkembangnya manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Nah, coba apa? Coba yang ngacung, yang bisa ngacung, coba yang itu. Apa itu? Coba. Lingkungan adalah merupakan tempat tinggal dan berkembangnya manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Nah, tempat berkembangnya tumbuhan manusia yang ada di muka bumi ini itu adalah yang harus kita lestarikan. Itu melestarikan apa? Lingkungan yang di sekitar kita, baik lingkungan di sekitar perkampungan ataupun di sekolah. Contohnya seperti apa? Membersihkan lingkungan di sekolah. Connected. Nah, membersihkan selokan sekolah, halamannya dengan cara apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian, jadi buanglah sampah pada tempatnya, jangan selalu berserakan. Tapi kalau kita tidak peduli dengan lingkungan kita yang di sekitar kita, maka penyakit akan berdatangan dan juga mengakibatkan kalau ke got dibuangnya, maka got tersebut akan menjadi penuh ke sampah. Maka dari itu, peduli lingkungan itu adalah kewajiban manusia selama kita hidup. Ya. Nah, kemudian coba dalil tentang peduli lingkungan apa? Coba bacakan. Itu
Itulah kita harus peduli akan lingkungan. Bahwa dampak penambangan hutan secara berlebihan akan mengakibatkan longsor, pengikisan air, dan menjadi, kalau longsor ke air akan banjir ke kampung kita kalau kita tidak peduli. Nah, sekarang kita lihat video pembelajarannya ya. Ya, Pak. Perhatikan, Bapak akan memperlihatkan video pembelajaran tentang peduli lingkungan. Kalian simak videonya. Nah, silakan setiap kelompok itu. Halo semuanya, kembali lagi di channel Ilmu Edukasi. Setiap kelompok harus bisa mencermati apa yang ada di video ini. Permasalahan lingkungan hidup sendiri bisa dibrigadir tanpa faktor alam hingga karena ulah manusia sendiri. Berikut ini macam-macam permasalahan lingkungan hidup yang Ayo perhatikan. dan juga bisa terjadi karena banyak racun dan gas dari industri serta pabrik dan membahayakan lingkungan, misalnya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Nah, sesudah kita melihat video tayangan tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa ya pencemaran udara itu hanya tidak dibuat oleh manusia saja, semua manusia, akan tetapi dengan cara yang berbeda ya. Di sana ada banjir, kemudian pemanasan global, ada terusaknya ekosistem, ada longsor. Nah, sesudah kita cermati video tersebut, untuk itu supaya lebih semangat lagi ya, jangan loyo, tepuk semangat. Bisa. Sekarang kita, karena kelompoknya sudah kita bagi, Bapak akan membagikan tugas kelompok yang pertama kelompok 1 dan kelompok 3. 1, 2, 3 ya. Ayo kerjakan dengan sungguh-sungguh. Karena berkelompok berarti semuanya bekerja, kemudian disatukan hasilnya, kemudian ditulis apa yang kalian dapatkan di tayangan video tersebut. Bisa menyimpulkan seperti apa? Ya, silakan. Nah, di situ ada 3. Ada gambar ya, sudah dikasih gambar. Gambar yang kalian cermati itu silakan dijelaskan juga.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya adalah Laila dan saya juga akan menjawab pertanyaan dari kelompok. Dari hasil analisis gambar cara bagaimana menjaga dan melestarikan, inilah hasil dari kelompok 2. Menganalisis gambar cara menjaga dan melestarikan tumbuhan sampah-sampah yang berserakan di pantai. Langkah pertama yaitu memahami sumber sampah, jenis-jenis sampah, juga dampak yang menimbulkan. Kemudian lakukan tindakan seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah dan juga mengurangi penggunaan. Selanjutnya penting untuk melakukan pembersihan rutin, mengadakan sosialisasi kepada masyarakat agar air laut dan pantai kembali bersih. Nah, itulah hasil dari kelompok 2 yang mendiskusikan tentang pencemaran air, ya. Ya, tepuk tangan. Sekarang kelompok 3, ayo, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah hasil dari presentasi kelompok 3. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sudah mendiskusi kelompok 1 dan kelompok 3. Ini hasilnya. Ada yang menganalisis tentang tumbuhan dan hewan. Yang kedua, menganalisis tentang adanya banjir. Dan yang ketiga, adanya sampah yang berserakan di aliran sungai. Yang paling baik membacakannya juga hasilnya itu, yaitu kelompok dari kelompok 1 sampai kelompok 3, yaitu kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Yang kedua, kelompok 1. Yang ketiga adalah kelompok 3. Nah, kita bisa menyimpulkan ya, bahwasannya kita harus peduli terhadap lingkungan, baik lingkungan di sekitar kita ataupun di luar lingkungan kita. Agar apa? Agar tidak ada banjir, longsor, kemudian pencemaran udara yang disebut pemanasan global. Itu diakibatkan dari pabrik. Asap yang dari pabrik bisa menjadikan pemanasan global. Nah, sekarang setelah itu kita ke evaluasi ya. Evaluasi ini ada soal yang harus kalian kerjakan. Yang harus kalian kerjakan tentang materi yang tadi. Satu-satu ya. Nih. Ayo baca dengan cermat.
Ayo, sudah? Udah, Pak. Udah? Ya. Kalau sudah, kita kumpulkan jawabannya. Dikumpulkan. Soalnya di sebelah kiri, yang kanan jawabannya. Ini soalnya. Soalnya sini, soalnya dulu. Ayo, sudah? Ayo. Yang jawabannya yang mana? Yang jawabannya yang soalnya kumpulin. Sudah. Berarti semuanya sudah mengerjakan. Nah, sudah mengerjakan. Nanti Bapak periksa ya. Nanti Bapak periksa hasilnya dan hasilnya akan diberikan kembali kalau kita sudah pembelajaran minggu depan. Nah, mungkin pembelajaran hari ini kita cukupkan di sini ya. Nah, sebelum itu ada yang mau bertanya enggak? Apa? Kenapa Pak hutan kalau pepohonan ditebang selalu berlebihan bisa mengakibatkan longsor? Ada pertanyaan seperti ini dari Laila. Kenapa hutan kalau ditebang berlebihan akan mengakibatkan longsor? Itu karena pengikisan tanah karena akibat hujan turun, tidak ada daun-daun yang rindang, tidak ada penahan, dan tidak ada akar-akar yang kokoh. Itu akan mengakibatkan pengikisan tanah dan mengakibatkan longsor. Nah, itu bisa dipahami? Terus siapa lagi yang mau bertanya? Kenapa? Apa manfaat sikap kita peduli lingkungan? Cocok sekali ya. Manfaat
yang Bapak sampaikan untuk materi hari ini. Kurang lebihnya kita akan kembali minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk hari ini. Silakan istirahat ya untuk jam melanjutkan jam kedua. Yuk.